Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 5. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai belajar pelajaran agama Kristen. Kita masuk dalam pelajaran yang ke-11. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Sampai saat ini kami dalam keadaan yang baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar, berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari, dan ketika ada tugas-tugas kami boleh dan mampu mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku, kita akan masuk dalam pelajaran agama Kristen, hidup menurut kehendak Allah. Tapi sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Baiklah anak-anakku, kita masuk di dalam pelajaran hidup menurut kehendak Allah. Iya, kalian buka buku kalian di halaman 48, pelajaran yang ke-11. Nah, kita bahkan bersama-sama nanti membuka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 21. Kemudian kita sudah bernyanyi tadi tentang Yesus menginginkan daku. Ayo, sekarang sebelum kita masuk dalam pengantar, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam pujian tadi? Iya, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu bersinar. Artinya apa? Bersinar itu melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, melakukan sesuatu yang membuat orang lain itu mengenal kita karena hal-hal yang baik. Nah, di mana saja, dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada, kita harus selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anakku, di dalam buku kalian itu ada pengantar cerita, ya nak ya, cerita. Itu kalian bisa membacanya, ya. Bagaimana seorang Ari ketika mengikuti ujian nasional di sekolah. Ya. Orang tuanya berpesan agar Ari ini mengerjakannya dengan jujur. Kemudian
Ari juga berjanji pada Tuhan dan pada dirinya sendiri untuk mengerjakan ujian itu tanpa meminta bantuan dari orang lain. Ya. Kemudian Ari berpikir ujian itu adalah untuk menguji kemampuan dirinya. Karena itu ia harus mengerjakannya seorang diri. Namun di kelas Ari malah melihat banyak teman yang tidak jujur dan saling memberikan jawaban. Nah, temannya menjadi tidak suka pada Ari. Tentu saja Ari bingung, tetapi ia tetap pada pendiriannya untuk mengerjakan ujiannya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Sayangnya, Ari pun melihat pengawas ujian tidak memarahi atau melarang teman-temannya yang berbuat curang dalam ujian. Nah, ketika pulang sekolah, Ari memberitahukan hal itu kepada ibunya. Tentu saja ibunya terkejut dan berpikir hal itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kenapa? Sebab jika sejak kecil anak sudah dibiasakan tidak jujur, maka kelak sampai dewasa anak itu akan terbiasa berbuat curang atau tidak jujur. Ibu Ari memutuskan untuk menanyakan hal itu ke guru dan kepala sekolahnya. Tetapi Ibu Ari dan Ari malah dicemooh oleh pihak sekolah dan teman-temannya. Mereka mengatakan Ari dan ibunya sombong dan sok jujur. Ari pun menjadi tidak disukai teman-temannya. Syukurlah ibu mengingatkan Ari bahwa lebih baik tidak berteman dengan orang-orang yang tidak jujur daripada hidup bersama dalam kecurangan. Ya, cerita ini sungguh luar biasa ya nak ya. Bagaimana seorang Ari harus mempertahankan pendiriannya untuk hidup di jalan Tuhan, untuk selalu bersinar ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anakku di bawah ya, kalian bisa melihat di buku kalian itu ada 4 soal ya. Yang pertama, jika kamu menjadi Ari ya, ini maukah kamu lakukan hal yang sama dengan Ari? Sampai kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman Ari dan guru pengawas ujian sesuai dengan kehendak Allah? Jelaskan alasanmu. Mengapa kita harus hidup jujur? Kapan dan di mana saja kita harus jujur? Ini dikerjakan ya nak ya. Ini dikerjakan. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya adalah cerita Alkitab. Kita bisa membaca dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 21. Melakukan sesuatu yang benar membutuhkan sebuah keberanian ya nak ya. Seperti Ari tadi, ketika dia melakukan sesuatu yang benar dan ternyata lingkungannya, teman-temannya itu tidak mendukung, maka Ari harus memiliki keberanian untuk tetap melakukan yang benar. Hanya orang yang berani yang dapat berbuat benar. Kadang-kadang kita akan dimusuhi, bahkan ditertawakan oleh orang lain. Teman, saudara akan mentertawakan kita, bahkan akan menjauh dari kita. Nah, walaupun demikian, bukan berarti kita tidak boleh menyerah. Kita boleh menyerah dan ikut berbuat yang salah, tidak ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya pendirian. Kalau ini memang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka aku harus berani bertahan. Nah, meskipun kamu dihina atau bahkan dimusuhi, kamu harus tetap bisa melakukan apa yang benar. Tentu saja bukan untuk menyombongkan diri, ya. Tetapi karena Allah menghendaki orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk hidup selalu jujur dan benar di hadapan Allah dan manusia. Jadi ini memang kehendak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan memberitakan apa yang benar, Tuhan juga dihina, Tuhan juga dikucilkan, Tuhan juga dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya. Akan tetapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus tetap
menyatakan apa yang benar. Ya, Tuhan Yesus tetap menyatakan apa yang benar. Tuhan Yesus tidak mau terpengaruh untuk apa yang tidak benar. Nah, Tuhan sudah memberikan contoh yang sungguh luar biasa ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ya. Ini Tuhan itu tidak tidak begitu saja dengan santai-santai atau jalannya mulus-mulus saja, tidak. Tapi Tuhan juga mendapatkan penghinaan, dikucilkan, dimusuhi. Nah, tetapi yang perlu kita teladani adalah bahwa Tuhan tetap melakukan apa yang benar ya. Tuhan tidak terpengaruh untuk melakukan yang tidak benar. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang yang telah hidup dengan cara hidup yang baru sesuai kehendak dan firman Tuhan itu disebut sebagai, ya, kita melihat sebagai apa di dalam buku kalian? Anak-anak terang ya. Kita bisa melihat bahwa kita akan disebut sebagai anak-anak terang ya. Yohanes 12 ayat 36, Efesus 5 ayat 8. Ya, ketika kita hidup menurut atau sesuai kehendak Allah, firman Tuhan, maka kita disebut sebagai anak-anak terang. Dan menjadi anak terang juga dibutuhkan keberanian untuk tetap hidup dalam kebenaran. Ya, kalau sudah disebut anak terang berarti kita harus memiliki keberanian untuk tetap hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana caranya agar kita menjadi anak terang yang melakukan kehendak Allah? Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Efesus mengatakan bahwa supaya anak-anak terang tidak mudah jatuh dalam perangkap iblis dan akhirnya tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, ada 2 cara ya. Kita melihat ada 2 cara. Di buku cetak kalian sudah ada ya nak ya. Nah, apa 2 cara itu? Yuk kita baca bersama. Yang pertama, orang percaya harus mengikuti kehendak Allah ya, mengikuti kehendak Allah. Itu artinya tidak mudah terpengaruh dan mengikuti kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus selalu menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Contohnya, ketika firman Tuhan berkata kita harus berlaku jujur, maka kita juga harus berlaku jujur ya. Kalau mungkin ada teman kita yang biasa bermain curang, kita harus berani untuk tetap jujur walau mungkin kita kalah dalam permainan tersebut. Kemudian yang kedua, ya, kita telah dipilih menjadi anak terang, berarti kita harus tetap hidup di dalam Tuhan Yesus ya. Kalau yang pertama orang percaya mengikuti kehendak Allah, nah yang kedua adalah kita karena sudah mengikuti kehendak Allah berarti kita menjadi anak terang, artinya tetap hidup dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam Tuhan Yesus misalnya dengan rajin berdoa, beribadah, ke sekolah minggu, memuji Tuhan, patuh dan taat kepada orang tua dan sebagainya. Dengan cara itulah kita bisa tetap hidup menjadi anak terang ya nak. Kemudian yang C, memahami hidup menurut kehendak Allah. Ketika Ari hendak melakukan kejujuran, ia mendapat masalah, yaitu tidak disukai teman-temannya. Apakah kalian pernah mempunyai kisah serupa dengan Ari? Atau mungkin kalian pernah mendengar kisah yang hampir sama tentang orang yang ingin melakukan yang benar tapi harus kehilangan teman atau hal lainnya? Nah, kalau kalian memiliki pengalaman ya atau pernah membaca, silahkan kalian tulis ya. Jadi untuk yang ini kalau kalian memang pernah membaca, pernah terjadi dalam hidup kalian, maka tulislah melakukan apa yang benar ya nak ya. Kemudian ini ya, ini pengalaman, bisa dari orang lain, bisa dari diri kalian sendiri. Kemudian di situ juga ada
Jawabannya ada soalnya. Menurutmu mengapa orang Kristen harus hidup menurut kehendak Allah? Ini juga dikerjakan. Kemudian yang D, memelihara sikap hidup yang dikehendaki Allah. Ya, hidup manusia pada zaman sekarang sudah sangat tidak baik. Orang tua bahkan anak-anak tidak malu-malu lagi melakukan perbuatan yang jahat. Ada orang tua yang bersikap kasar terhadap anaknya, dan ada anak yang suka berkata kasar, berbohong, tidak mau belajar, dan masih lagi perbuatan-perbuatan anak yang tidak baik yang dilakukan terhadap orang tuanya. Nah, jika demikian, apa yang terjadi di masa yang akan datang? Pastinya dunia akan hancur. Kenapa? Karena setiap orang berbuat sesuka hatinya sendiri dan semakin jauh dari kehendak Allah. Nah, kamu akan menjadi orang-orang dewasa di masa yang akan datang. Jika kamu tidak membentuk diri kalian sebaik mungkin dari sekarang, yaitu hidup benar dan jujur serta melakukan kehendak Allah sejak sekarang atau sejak dini, maka dapat saja di masa yang akan datang kamu menjadi orang yang jahat dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Allah. Nah, pernahkah kamu melihat orang tuamu atau orang lain mencoba meluruskan pohon kecil yang tumbuhnya bengkok dalam sebuah pot? Mereka akan berusaha meluruskannya dan memberi tongkat kayu di tengah, mengikat pohon kecil itu dan membiarkannya tumbuh seperti biasa. Pohon kecil itu akan tumbuh lurus ke atas dan bertumbuh dengan baik. Seperti itulah kamu dibentuk sejak dini, hidup menurut kehendak Allah. Sebab jika sudah dewasa kelak, hal itu akan sangat sulit untuk dibentuk. Coba saja luruskan pohon yang sudah tua, ya, yang sudah besar, yang tumbuhnya bengkok dan akarnya menjalar kemana-mana. Sulit dan tidak bisa bukan untuk diluruskan. Begitu juga dengan manusia dan karakternya. Ia perlu dilatih, dipelihara dengan benar itu sejak dini, sejak awal. Lalu sikap hidup apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa hal sikap hidup yang harus dilakukan yang dikehendaki Allah. Kalian baca ya nak ya, ada 9. Ini contohnya. Dan tentunya masih banyak lagi sikap-sikap hidup lain yang dikehendaki Allah yang dapat kamu tambahkan sendiri. Sikap hidup itu contohnya apa toh? Tidak serakah, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat jahat, hidupnya jujur, bersikap adil dan benar, berani mengingatkan teman yang berbuat salah dengan penuh kasih, tetap mau belajar dari orang lain dan tidak keras kepala, gemar bersyukur dan memuji Tuhan dengan kata-kata dan perbuatan yang benar, rendah hati dan tidak sombong, dan masih lagi perbuatan atau sikap-sikap hidup yang lain yang memang itu dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan ya nak ya. Kemudian yang menghayati sikap-sikap hidup yang dikehendaki Allah. Nah, itu dalam hidup sehari-hari. Ya, silahkan nanti kalian kerjakan. Ya, kalian baca, kalian pahami di buku cetak kalian, kemudian kerjakan sikap dan perbuatan yang dikehendaki Allah, sikap dan perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Ya, nak ya. Ya, menyanyikan tadi di awal sudah Bu Inti ajak kalian untuk menyanyi. Nah, di sini kalian mengisikan ya makna dari setiap bait ya. Apa maksudnya? Ya, kalian bisa bekerja sama dengan orang tuanya ya, bisa bertanya jawab dengan orang tuanya. Kalau dengan temennya karena kita daring rada kesusahan ya nak ya, ini dikerjakan bersama orang tua ya, bersama orang tua ya, dengan ortunya, orang tuanya ya. Kemudian kita
Lanjut rangkuman, kalian baca ya, kalian pahami rangkuman tersebut. Ya nak ya. Oke, demikian penjelasan dari Bu Inti dari pelajaran 11 hidup menurut kehendak Allah. Kalau kalian belum paham atau ada yang kurang kalian pahami, silahkan bertanya ke Bu Inti. Kemudian kerjakan tugas yang sudah Bu Inti berikan. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, berilah kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari, agar dengan sikap dan perbuatan kami, Engkau kami muliakan selalu. Amin.